dalam bisnis. Coba perhatiannya sebentar. Kita akan lihat, saya kasih contoh penerapan desain thinking pada Airbnb. Pernah dengar Airbnb? Enggak, Bu. Pencapaiannya baru ini. Enggak. Ada yang pernah pakai Airbnb? Enggak. Oke, saya akan ceritakan. Nanti saya mau teman-teman yang lebih dahulu ya, karena nanti akan ada tugas berkaitan dengan case study ini. Oke? Jadi Airbnb itu adalah sebuah platform bisnis yang menghubungkan antara pengguna dengan pemilik hosting penginapan atau hotel. Homestay. Nah, teman-teman, yang teman-teman tahu hotel itu paling besar yang bintang 5 itu apa? Hotel bintang 5 ya. Paling besar yang kau tahu. Di Medan. Di Medan ada. Harus di Medan atau hotel apa ya istilahnya hotel Hotel Deluxe Semawi. Tadi beli kan Bu? nggak tahu ya. Iya, Diana ya paling Nah, Hotel Diana. JW Marriott. Marriott itu salah satu yang bintang 5 ya, five-star hotel ya. Nah, jadi ceritanya Airbnb ini adalah platform yang dia bisa pelanggannya itu menyaingi hotel bintang 5 yang sudah terkenal. Oke. Jadi bisnis Airbnb ini muncul dengan penerapan design thinking yang dilakukan oleh foundernya, oleh pendirinya. Pendiri atau founder dari Airbnb namanya Nathan sama Brian. Ayam apa nih? Nathan sama Brian ini adalah orang yang traveling. Jadi mereka sudah keliling dunia istilahnya, mencoba ke tempat-tempat baru. Ketika mereka mencoba ke tempat-tempat baru, mereka merasa nih ada sebagai pelanggan, mereka merasa kesulitan untuk menemukan tempat yang sesuai untuk mereka tinggali. Bayangkan ya, misalnya, teman-teman suka traveling nggak? Suka. Suka. Terus kalau misalnya traveling ke tempat baru, nginapnya di mana? Hotel. Homestay. Homestay. Hotel. Jadi hotelnya di rumah keluar nggak? Tempat-tempat pokoknya yang paling murah lah ya. Tenda, Bu, di tenda. Oh, di mobil. Naikkan di jalan. Itu kalau perjalanan Iya. bisa. Tapi kalau misalnya perjalanan yang harusnya kita tinggal, Iya. biasanya kita perlu tempat untuk beristirahat. Ya. Nah, balik lagi kalau perhatiannya. Jadi si Brian sama si Nathan ini dia merasa ketika dia mau booking hotel atau ketika dia menginap di suatu penginapan ada yang nggak sesuai sama yang dia inginkan. Kadang ketika dia ke hotel, Kolam renang. harga hotelnya terlalu mahal, Kau nyari yang di pelosok nggak ada lah. ya kan? Kadang ketika dia ke penginapan yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fancy, pelayanannya kurang disukai. Iya. Pelayannya yang bagus. Atau ketika dia mau ke suatu tempat dia Memang tidak itulah jauh, cara menarik. Nggak ada. dia merasa kurang nyaman. Namanya jual diri ya. Ketika harus booking secara konvensional maupun mencoba-coba tempat yang baru, kurang nyaman karena harga, kurang nyaman juga karena Tempat pelanggan pelanggan. dari tempat yang sesuai. Kemudian Pelayannya dia tinggal di suatu daerah, di mana di daerah itu dia melihat ada penginapan yang bagus, pelayanannya bagus, tapi nggak banyak pengunjung. Jadi dia merasa berempati. Tadi dia berempati sebagai pengguna ya. Sekarang dia berempati sebagai kepada nggak sebagai ya, dia berempati kepada orang yang punya hosting tadi, punya penginapan. Penginapannya bagus tapi nggak punya pengunjung. Seharusnya kan
caranya supaya tempat yang bagus bertemu dengan pengunjung yang lebih banyak atau yang sesuai. Oke, jadi dia udah menyimpan suatu permasalahan. Karena permasalahan itu dia mencoba mencari suatu solusi. Kira-kira solusinya apa ya untuk hosting tadi, untuk penginapan dapat pengunjung dan untuk pengunjung dapat penginapan yang sesuai. Muncullah sebuah ide berupa solusi untuk membuat platform yang bisa menghubungkan antara para pemilik penginapan dengan visitor, dengan tamu. Jadi dia kayak bikin sebuah platform, kayak istilahnya platform atau website yang sederhana, di mana orang yang punya penginapan bisa memasukkan available room yang dia miliki ke dalam website atau platform itu, dan pengguna bisa booking berdasarkan ketersediaan tempat dari hostingnya. Jadi orang-orang tuh gak perlu takut lagi kira-kira nanti di tempat itu harganya mahal, karena di platform itu udah muncul harganya berapa. Atau kalau misalnya udah tahu nih tempat itu bagus, tapi dia nggak tahu apakah tersedia atau enggak. Nah, di platform itu muncul apakah roomnya bisa dibook atau tidak. Paham? Jadi karena kegelisahan tadi, karena dia merasa empati tadi, untuk merasakan, maka dia bisa memenuhi masalah yang sebenarnya apa dan menciptakan suatu solusi. Solusinya adalah menciptakan platform yang namanya Airbnb. Nah, Airbnb ini punya keunggulan di mana dia punya suatu fitur review. Jadi fitur review ini bisa memberikan feedback dari pengunjung yang sudah memakai layanan dari penginapan tersebut. Jadi kalau misalnya penginapannya bagus, reviewnya bagus, sama kayak beberapa apps juga kayak gitu ya. Jadi ada feedbacknya, ada reviewnya. Jadi kalau misalnya reviewnya bagus, artinya tempatnya rekomend untuk ditinggali oleh orang-orang yang lain. Jadi kalau misalnya reviewnya kurang bagus, jadi tidak direkomendasikan. Nah, jadi orang nggak gelisah lagi ketika ke tempat baru. Mereka bisa melihat tempat yang sesuai berdasarkan harga dan berdasarkan pelayanan dan juga pengalaman orang yang menginap sebelumnya. Jadi tadi sebuah bisnis itu muncul karena kegelisahan dari ownernya. Nah, karena ini bisnis, bisa nggak si platform tadi menghasilkan keuntungan? Bisa. Dari mana keuntungan yang didapat dari si Airbnb? Dia mendapat ini nggak sih, bintang banyak. Apa? Lainnya itu Membuat website. Ketika dia membuat website, dia mengeluarkan uang atau mendapatkan uang? Ngeluarin uang. Ketika membuat sebuah platform, membuat website, dia harus mengeluarkan modal. Iya, benar Bu. Karena bisnis, modal itu tentunya harus balik, bahkan harus profit, harus menghasilkan keuntungan. Keuntungan dia dari mana? Dari bintang Bu. Iya, dari booking. dari bintang. Jadi kalau Maksudnya dari penilaian dia loh. kalau orang taruh iklan di situ, mereka harus bayar biaya bulanan. Kemudian ketika ada orang yang pesan, maka dia dapat commission fee dari visitor yang pesan layanan apps-nya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana orang mendesain bisnis. Karena proses empati yang mereka lalui, kemudian mereka tahu masalahnya apa, kemudian ketemu solusi yang sesuai sampai jadi bisnis yang sukses seperti sekarang. Airbnb ini salah satu platform yang sangat banyak digunakan sekarang. Karena dibandingkan yang lain, kayaknya hosting di Airbnb lebih banyak. Terus harganya range-nya lebih beragam. Jadi orang-orang kalau misalnya ada istilahnya grand house, ada rumah utama, tapi ada yang di belakang tuh ada rumah juga yang lain mau disewakan, itu
bisa masuk ke Airbnb. Nggak perlu kalau misalnya kita iklankan di depan pagar kan nggak lihat ya. Kalau di Airbnb dia memfasilitasi. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya inginkan dari teman-teman adalah membuat contoh case study yang lain selain Airbnb. Oke, saya akan mengirimkan ini ke sama siapa ya? Saya kirimkan Badli. Boleh tolong WhatsApp saya nggak simpan nomor ya? Di sini apa jadi? Kalau dikirimkan ke Iya. Tasya aja bu. Tasya, Bu. aja. Tasya, Bu. Halo. Ih, jangan. platform Airbnb atau bisnis yang menghubungkan antara pelanggan dengan pengunjung dengan hotel atau tempat penginapan. Oke, tugas teman-teman adalah membuat case study yang lain yang menjadi proses pelaku bisnis dalam membuat bisnisnya. Paham? Nah, di sini kita lihat di slide 6 supaya lebih terarah, kita cari tahu terlebih dahulu latar belakang dari seseorang ketika ingin membangun bisnis tadi. Kalau misalnya Airbnb tadi latar belakangnya adalah seorang founder yang bersama temannya yang senang traveling, kemudian mereka merasa sedikit kesulitan untuk menemukan penginapan sehingga muncul rasa empati di situ untuk menciptakan suatu solusi di mana memudahkan mereka untuk traveling dengan memiliki tempat beristirahat yang senyaman mungkin dan semudah mungkin untuk mengaksesnya. Benar? Nah, di proses empati kita jelaskan nih apa yang terjadi di situ, bagaimana seorang owner atau pelaku bisnis bisa merasakan empati, apa yang mereka rasakan sehingga ketemu suatu permasalahan. Paham? Kemudian dari empati, biasanya kita mulai dari rasa empati dulu. Muncul suatu problem yang bisa kita state, yang bisa kita definisikan. Kalau misalnya di kasus Airbnb tadi, problemnya berupa biaya penginapan yang mahal, kemudian kurangnya personalisasi atau pelayanan atau kesesuaian tempat dengan pengguna. Karena kita nggak tahu ketika suatu tempat itu cocok untuk kita apa enggak. Nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada bayangan orang ketika ingin menginap di suatu tempat. Nah, berdasarkan permasalahan itu, si founder tadi mereka ingin menemukan suatu solusi. Nah, solusinya apa? Solusinya membuat sebuah platform yang bisa menghubungkan antara visitor dan juga pemilik penginapan, menghubungkan antara visitor dan hosting. Paham di sini? Nah, ketika dia menghubungkan visitor dan hosting, tentunya ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menghubungkan dengan membuat suatu platform atau aplikasi atau website di sini kalau Airbnb. Ya. Website itu muncul daftar tempat yang bisa di-book beserta dengan harganya, dan juga nanti para pengguna bisa booking dan memberi ulasan setelah menggunakan tempat yang di-book sebelumnya. Oke, jadi solusinya diperjelas. Yang saya inginkan dari teman-teman semua adalah mencari case study dari bisnis yang lain, kemudian dibuat bagan problem, empati, dan proses desain. Nah, case-nya yang well known, yang semua orang tahu, jadi teman-teman bisa cari datanya di internet. Akan tetapi saya mau analisa teman-teman. Jadi nanti
itu nampak kan skemanya, ada sebuah platform, ada host, ada visitor. Bagaimana antara setiap komponen itu saling terkait dan menciptakan solusi. Solusinya nih apa sebenarnya? Solusinya garis kuning. Baik visitor maupun host sama-sama menggunakan platform Airbnb. Bisa akses X-nya. Nah, dari visitor membutuhkan apa? Mereka membutuhkan room yang bisa dipesan. Kemudian kalau misalnya dari hostnya apa, dia perlu tahu siapa yang memesan hotelnya, registrationnya. Kemudian pemilik penginapan juga bisa melist daftar harga dari properti yang mereka miliki. Jadi ini penjelasan. Jadi walaupun teman-teman memilih case tadi yang sama, saya rasa proses penjelasannya bisa jadi berbeda. Karena analisa satu orang dengan orang yang lain bisa jadi beda, benar nggak? Ya. Atau cara orang menjelaskan itu bisa jadi berbeda. Ya. Jadi buat case tadi seperti slide 5 dan 6. Teman-teman biasanya mendesain menggunakan apa? Canva. Capcun. Kalau misalnya teman-teman mau mendesain tugas yang menggunakan Canva, bisa. Mau pakai PowerPoint yang lebih simpel, bisa juga. Masalah yang penting teman-teman mengikuti alur design thinking dalam menganalisa studi kasusnya. Bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang masih kebingungan nggak? Iya. Ya kalau saya case-nya kayak ini, ada satu di mana tempat itu belum ada ruang ini. Nah orang-orang mencari. Nah, jadi kayak terlalu jauh kalau di sini. Terus kita analisa, terus kita melakukan usaha itu termasuk. Nah di sini usahanya sudah ada atau masih dalam bayangan? Nah, kalau misalnya case tadi itu usahanya sudah ada, jadi real, yang ada bisnis, ya, bisnis yang real sudah dijalankan. Jadi kita belajar dari bisnis yang sudah dijalankan dan solusinya memang benar-benar dipakai. Kayak Airbnb ini dipakai ya sama orang-orang ya. Tadi bisa kita identifikasikan sebagai contoh bisnis yang sukses. Nah, tujuan case study kita adalah melihat bisnis yang sukses tadi bagaimana proses didesain proses untuk bisnis itu tercipta bagaimana. Investor siapa? Akila Ayu Azhar. Sama Iya, aku kan jadi